materi hari ini kita akan belajar if, case, dan subquery ya. Sebentar, share screen dulu. Sudah kelihatan presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita mulai. Misalkan di sini ada studi kasus ya, contoh ya, karena kita juga belajar basis data harus mengacu kepada real world ya, kehidupan di dunia nyata yang bisa kita apa itu modelkan ya. Misalkan ini model sederhana saja. Sebuah perusahaan konsultan teknologi informasi memiliki banyak staf atau pegawai, di mana perusahaan tersebut juga memiliki banyak kontrak untuk berbagai proyek. Maksudnya kontrak ini dengan pihak ketiga ya, pihak luar yang bekerja sama dengan perusahaan konsultan tersebut. Lalu staf bekerja untuk menyelesaikan satu atau banyak proyek sebagai manajer, supervisor, dan jabatan lainnya. Dan satu proyek diselesaikan oleh banyak staf. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa entitas yang penting dari basis data ini adalah proyek dan staf. Banyak staf menyelesaikan satu proyek, banyak proyek bisa diselesaikan oleh satu staf. Jadi kita bisa melihat bahwa kardinalitasnya di sini adalah banyak ke banyak. Lalu setiap proyek memiliki alokasi, memiliki biaya, memiliki waktu mulai dan waktu selesai. Nah, dari sini Anda bisa merancang ya, bisa menganalisis. Yang pertama adalah tentu saja entitas, lalu relationship, lalu kardinalitas, dan yang terakhir adalah Anda menentukan atribut termasuk mana yang menjadi primary key. Nah, misalkan hasilnya seperti ini. Ternyata dalam relasi antar staff dan proyek yang kardinalitasnya itu banyak ke banyak, itu harus diketahui kapan si staff itu mulai bekerja. Mungkin dari awal proyek, mungkin juga dari tengah-tengah proyek misalkan ya. Jadi tidak mengikuti dari awal, disesuaikan dengan misalkan jabatannya. Nah, dari database model ini kita membuat physical database dengan mengidentifikasi bahwa R1 ada ataupun tidak ada atribut tanggal mulai kerja. Karena kardinalitasnya adalah N ke M, maka akan menjadi apa? R1. Halo, menjadi apa? Ingat, kardinalitas NM tidak bisa langsung diterjemahkan, tidak bisa langsung dibuat oleh DBMS. Richard, Pak. Ya, dijadikan apa R1? Tabel. Dijadikan tabel, betul. Ya, jadi kita buat pertama adalah tabel staff, di mana di sini ada apa itu atributnya ID staff, nama staff, ya alamat, termasuk juga di sini ada JK. JK di sini maksudnya jenis kelamin, karakternya cukup satu saja. Maksudnya adalah untuk menghemat, tapi untuk menampilkan apa itu query-nya nanti kita akan menggunakan if. Lalu kita buat tabel proyek. Ingat ya tadi melihat ke IR-nya bahwa staff dan proyek ini adalah parent-nya dan R1 itu nanti menjadi child-nya, tabel anaknya. Nah, untuk proyek ini ada ID proyek, nama proyek, ada lokasi proyek, tanggal mulai, tanggal akhir. Kalau tanggal di sini pasti kita menggunakan date. Ada biaya proyek, ada menggunakan integer. Nah,
Untuk yang child kita bisa melihat bahwa Anda boleh ya create table R1 atau apa, kalau saya di sini diganti namanya menjadi kerja proyek supaya lebih mudah dipahami. Ingat tadi bahwa di model itu ada satu atribut yang namanya tanggal mulai kerja. Jadi kita apa itu tulis terlebih dahulu, karena tabel kerja proyek ini dibentuk oleh kardinalitas NM dari tabel apa itu eh, staff dan proyek. Jadi Anda mau menambahkan primary key boleh ya, tidak juga tidak apa-apa. Lalu setelah itu kita mendeklarasikan, menulis kira-kira yang menjadi foreign key-nya, yaitu ID staff nyambung dengan tabel staff dan ID proyek nyambung dengan tabel proyek. Ini dideskripsikan sebagai foreign key. Seperti biasa menggunakan delete restrict dan on update. Jangan lupa engine-nya InnoDB. Halo Widya, kenapa engine-nya harus InnoDB? Halo Widya, masih ingat? Halo Dava, kenapa engine-nya harus InnoDB? Halo Revina, kenapa engine-nya harus InnoDB? Lalu kalau di UAS keluar gimana nih? Siapa yang bisa jawab kenapa engine-nya harus InnoDB, tidak bisa menggunakan yang lain? Karena menggunakan PHP MySQL, Pak. Ya? Menggunakan PHP MySQL atau Bukan. bukan? Siapa yang bisa? Halo, halo. Karena integritas datanya lebih diprioritaskan sih Pak. Bukan integritas datanya, ya, tetapi referential integrity itu loh. Karena kita pakai nih yang di huruf besar, di huruf tebal, foreign key. Kalau Anda coba buat tabel ini pakai foreign key, tapi mesinnya bukan InnoDB, nggak bisa ya. Nanti pesan kesalahan yang keluar. Ini dasar sekali ya. Ini apa seharusnya sudah diajarkan di awal semester awal semester ini yang lalu. Tolong diingat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya. Kita menggunakan PHP MyAdmin. Ini nama database-nya, ini nama tabelnya, ini atribut ya. Atribut Anda bisa melihat satu ke banyak, satu ke banyak. Ini ID staff dan ID proyek adalah foreign key. Ini adalah physical database yang merupakan pemetaan dari model IR yang tadi kita lihat di awal. Dengan catatan ini belum memperhitungkan normalisasi ya. Nanti kita akan latihan bagaimana kita memperhitungkan normalisasi, karena ini latihan yang lebih ke query. Kita pakai dulu, anggap saja ini sudah memenuhi misalkan sampai dengan normalisasi ketiga. Oke. Baik. Kalau kita membuat query dari satu tabel, tentu saja juga from-nya cukup dari satu tabel. Ya, Anda perhatikan di sini from staff S. Staff pakai alias S. Supaya apa? Sederhana saja, supaya nulisnya nggak terlalu panjang. Ya, jadi nanti kalau Anda ngetik di PHP MyAdmin, Anda ketik select, langsung enter, ketik dulu from staff S. Balik lagi ke atas, S titik, nanti pilihan pilihan fieldnya itu sudah keluar. Anda tinggal pilih saja. Oke, Fauzi Ilyas, Ya, Pak. query ini menghasilkan berapa kolom? 3, Pak. Betul, 3 ya. Ada ID staff, ada nama, ada alamat. Nah, kenapa ini pakai fungsi year?
Kenapa tanggal lahir bisa menggunakan fungsi year? Wildan? Karena mengandung Coba kita lihat tanggal lahir atas. Mana tanggal lahir nih? Ingat, fungsi year, month, day, ya dan seterusnya hanya bisa dikenai terhadap tipe data. Tipe Date. data apa? Date. Date. Betul ya. Jadi kita menggunakan tanggal lahir tetapi hanya tahunnya saja. Jadi cari apa itu staff yang lahir tahun 1990 dengan jabatannya itu kodenya 1. Itu dari satu tabel. Dari dua tabel. Dua tabel sekali lagi boleh pakai natural join, boleh pakai referential integrity. Pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Nah, untuk contoh di sini kita menggunakan natural join. Masih ya, di sini kita pakai 1, 2, 3, 3. Dua kolom ini dari apa itu tabel staff alias S dan satu kolom ini dari tabel join kerja alias K. Nah, ini juga sama ya. Dimulai tanggal mulai kerjanya dari bulan Januari. Berarti kita menggunakan fungsi month, fungsi bulan. Lalu di bawahnya kita menggunakan fungsi year. Jadi maksudnya di sini adalah tampilkan nama dan nomor HP staff yang mulai kerja bulan Januari tahun 2019. Sekali lagi perhatikan dari from. Jika Anda tidak menggunakan natural join, berarti Anda harus menggunakan referential integrity. Itu contoh query dari 2 tabel. Sekarang contoh query dari 3 tabel. Dari staff, dari kerja proyek, dan dari proyek. Revina, ini bisa pakai natural join nggak? Bisa, Pak. Ya? Bisa ya? Bisa atau tidak? Enggak, Pak. Nggak bisa. Betul, ini nggak boleh pakai natural join. Ya, Anda nggak boleh nanti staff natural join kerja proyek, natural join proyek. Tidak bisa. Berarti Anda harus menggunakan referential integrity ini. ID staff di staff sama dengan ID staff di kerja proyek. ID proyek di kerja proyek sama dengan ID proyek di proyek. Ini dua baris ini setelah from adalah referential integrity. Enggak pakai itu, betul query-nya masih bisa jalan, tetapi salah. Ya, nanti yang keluar itu adalah perkalian. Artinya perkalian antar apa itu jumlah atribut, bukan dari informasi yang dicari. Di sini dicari katanya yang proyeknya mulai tahun 2015 dan nama proyeknya website PT Armor. Nah, saya harap Anda punya pemahaman ya bagaimana membuat query dari satu tabel, dari dua tabel, dan 3 tabel. Bagaimana kalau dari 4 tabel? Ya boleh-boleh saja, tetapi sebaiknya tidak dilakukan. Karena pada saat Anda menulis from staff, kerja proyek, proyek, ini artinya tabelnya itu dibuka dan dibaca oleh DBMS. Kalau satu tabel ada 100.000 record, artinya yang 100.000 record itu dibaca semuanya. Butuh waktu, butuh memori besar, bisa mungkin membuat basis data menjadi lebih lambat. Itu bukan tujuan kita, membuat query dengan membuka terlalu banyak tabel. Jadi bisa dikatakan ya paling banyak membuka dari 3 tabel. Ingat ya, kalau nanti Anda membuat skema basis data, lalu membuat requirement dari query yang akan Anda buat, usahakan jangan sampai lebih dari 3 tabel dalam membuat transaksi atau query. Nah, baik,
eh, mungkin di antara Anda sudah ada yang belajar menggunakan Excel ya. Di Excel juga sama, ada fungsi if, mirip sekali dengan akan kita gunakan. Kalau di MySQL atau di SQL ya, fungsi if adalah salah satu fungsi aliran kontrol MySQL yang mengembalikan nilai berdasarkan kondisi tertentu. Biasanya disebut juga sebagai if else atau if then else. Berarti ada berapa? Biasanya dalam if di query basis data ada dua pilihan. Jika ya, maka begini. Jika tidak, maka begini. Udah, cuma dua pilihan. Satu artinya ya. Berarti kalau tidak satu artinya tidak. Sudah. Satu artinya laki-laki. Berarti kalau bukan satu, mungkin artinya adalah perempuan. Sudah selesai. Cuma dua pilihan, ya dan tidak. Laki-laki, perempuan, lulus, tidak lulus, apalagi ya, dan banyak lagi lah, ya dan tidak sama ya. Kita misalkan contohnya nih, paling mudah. Syaratnya biasanya dua. Pertama adalah kita melihat field JK itu isinya pasti 0 dan 1. Tidak ada nilai yang lain. Ya. Tolong jangan seperti orang-orang barat ya. Ada yang mengaku dirinya tidak memiliki jenis kelamin. Bohong itu mah. Ya, pura-pura saja. Misalkan syaratnya jika isi field JK itu 0, maka ditulis perempuan. Jika isi field JK itu 1, maka ditulis laki-laki. Ditulisnya untuk statement if atau pernyataan if ini diselect. Ini. Jadi di sini sebetulnya menghasilkan dua kolom. Yang pertama adalah kolom staff, yang kedua adalah kolom staff jenis kelamin. Tetapi ditampilkannya nama kolomnya jadi jenis kelamin, isinya jika di database-nya 0, maka di hasil query ditampilkan perempuan. Jika selain 0, maka ditampilkan laki-laki. Dari tabel staff diurutkan berdasarkan ID staff. Siapa yang masih bingung? Jadi nanti di kolomnya itu ditampilkan bukan 0 dan 1 lagi. Tetapi isinya jadi perempuan dan laki-laki. Ini salah satu strategi bagaimana Anda membuat tabel basis data itu hemat tempat, cuma satu karakter, misalkan. Tetapi pada saat ditampilkan menggunakan query, hasilnya bukan satu karakter tersebut. Tetapi kalau dalam hal ini adalah perempuan dan laki-laki. Ini bisa Anda ubah ya. Kalau misalkan fieldnya itu integer, Anda bisa ubah di sini. Misalkan if nilai lebih besar sama dengan 50, then lulus. Else tidak lulus. Artinya apa? Nilai 50 sampai dengan nilai sekian miliar itu pasti lulus. Tapi kalau nilainya di bawah 50, itu pasti tidak lulus. Cuma ada dua pilihan. Siapa yang masih bingung? Nanti silahkan dicoba. Dan hasilnya, meskipun Anda di database-nya menulis 0 dan 1, dengan menggunakan perintah ini, nanti yang keluar, yang ditampilkan hasil query itu adalah perempuan dan laki-laki. Oke? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Cuma dua pilihan. Nah, bagaimana kalau kita mau banyak pilihan? Kalau banyak pilihan, kita menggunakan case. Fungsi case MySQL memiliki fungsi pernyataan if then else sama sebetulnya, tetapi memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi banyak kondisi
dan mengembalikan nilai saat kondisi pertama itu ketemu. Jadi sintaksnya ini pakai perintah case itu kasus ya. Pakai perintah when, ketika, then, maka. Ketika ini, maka ini. Ketika kondisi ketemu seperti ini, maka yang ditulis seperti ini, dan seterusnya. Dan harus diakhiri dengan perintah and. Jadi perbedaan mendasar antara if dengan case adalah if itu lebih sederhana, biasanya untuk dua pilihan, tetapi kalau pilihannya lebih dari satu, maka Anda menggunakan case. Ini contohnya. Jadi di field jabatan itu hanya disediakan satu karakter. Isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ingin ditampilkan nama jabatannya, bukan angkanya, maka gunakan case. Nih, sama seperti if, case juga disimpan di select. Di sini hasil dari query ini adalah 2 kolom. Yang pertama nama staff, yang kedua adalah menampilkan field yang isinya 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi kalau 1 maka tulis manager, kalau 2 maka tulis supervisor, kalau 3 maka tulis senior staff, kalau 4 maka tulis junior staff, kalau 5 maka tulis intern. Boleh ditambah jadi 6, 7, 8 silahkan. Boleh. Case itu boleh banyak. Beda dengan tadi if hanya 2. Jadi nanti pada saat Anda eksekusi query ini, jabatan isinya bukan 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Tetapi isinya adalah manager atau supervisor atau senior staff atau junior staff atau intern. Paham perbedaan antara if dengan case? Ya, kalau case itu di Excel nggak ada ya. Di Excel itu cuma sampai if. Baik, nah kita mulai ke yang rada rumit sedikit ya. Ini disebut query, subquery, atau ada yang menyebut juga sebagai nested query atau query bersarang. Maksudnya apa? Ada query di dalam query. Itu yang disebut sebagai subquery. Query-nya kayak beranak. Ada select from where di dalam select from where, gitulah. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah pernyataan-pernyataan yang tertanam itu adalah untuk mempercepat menyelesaikan sebuah query yang cukup kompleks. Maksudnya apa? Jadi maksudnya subquery, kalau ada query di dalam query, sebelum dilakukan query utama, maka akan dilakukan seleksi dulu oleh subquery. Sehingga diharapkan untuk seleksi berikutnya oleh query utama itu menjadi lebih ringkas. Gini deh, ada sekumpulan ya, ada mahasiswa, mau dicari mahasiswa yang wanita, tapi umurnya misalkan 21 tahun. Apa yang kita lakukan? Dari satu kelas kita seleksi dulu, pisahkan dulu yang wanita dengan yang laki-laki. Itu subquery. Pisahkan dulu yang laki-laki dengan yang wanita. Lalu setelah dipisahkan, baru diseleksi yang wanita umur 20 dan 21 tahun. Itu mungkin analoginya. Dengan seleksi seperti itu, diharapkan query menjadi lebih cepat. Di mana di sini disebutkan meningkatkan kinerja atau kecepatan operasi DBMS. Nih contoh. Ini yang disebut sebagai subquery. Ini yang disebut sebagai query utama. Tetapi ini tetap
sebut sebagai satu query. Mana yang subquery ini? Select staff jabatan from staff where your staff tanggal lahir in. Artinya apa ini? Muhammad Lutfi bisa bantu apa ini artinya? Yang subquery-nya, Pak, Ya, yang subquery-nya. mencari jabatan dari tabel staff yang tahun lahirnya Ini itu tahun ya. 1995, 1995, 1996, dan 1997. Oke. Ini yang dilaksanakan terlebih dahulu. Artinya apa? Pada saat akan dilakukan query berikutnya, pertanyaannya adalah apakah seluruh rekor dalam staff yang akan dieksekusi di sini? Ya, Wildan? Mana Pak? Pada saat sudah dilakukan subquery di sini, apakah semua record staff akan dibaca di query yang utamanya? Jawabannya cuma ya dan tidak. Ya, Hah? iya. Tidak. Kenapa tidak, Gilman? Iya Pak, kenapa tadi? Gimana? Kalau pada bingung. Kenapa ini tidak? Yang mana? Bahrul, Ainan Bahrul, bisa bantu. Kenapa ini disebut tidak? Tidak Karena dibaca not semuanya. in Pak. Ya? Karena not in. Bukan not in. Bukan. Ini saya tanya, kenapa from staff yang di sini nih, yang di query utama, apakah semua record di staff akan dibaca? Tadi kan bilangnya saya tidak. Kenapa tidak dibaca semuanya? Apa ya? Ayo. Widya, mana Widya? Mukanya nggak kelihatan, malah kucing yang memandangi saya. Ayo, kenapa? Siapa yang bisa bantu deh? Karena yang dibaca hanya ID staff sama nama staff mungkin, Pak. Tidak. Kenapa? Karena sudah diseleksi oleh subquery. Kan di sini sudah ada subquery. Yang ditampilkan di subquery cuma yang tanggal lahirnya tahun 95, 96, 97. 98 masuk nggak? Enggak Pak. 94 masuk nggak? Tidak. Berarti tidak semuanya kan ditampilkan. Hasil dari query ini nanti dilanjutkan di query utama. Jadi di sini sudah tidak semua record di staff dibaca di sini. Di sini not in katanya. Yang di sini nanti tidak dimasukkan. Kenapa? Karena di subquery sudah diseleksi. Ya, jadi kayak seleksi ini 2 tingkat gitu loh. Ini yang disebut sebagai subquery. Nah, satu catatan yang harus Anda perhatikan adalah subquery ini diisi setelah where, di mana field yang ada di where ini harus sama dengan field yang ada di select subquery. Jabatan, nggak bisa beda. Kalau beda nanti pesan kesalahan yang keluar. Oke? Itu contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Sama, lihat nih. Jabatan. Di sini diseleksi dulu bahwa jabatannya cuma 1 atau yang 2. Baru nanti ditampilkan. Kalau di sini mau menampilkannya apakah hanya staff saja atau mungkin staff natural join dengan file lain yang berrelasi, silahkan saja. Tetapi juga tidak boleh where yang menjadi syarat subquery ini tidak sama, harus sama. Yang kedua, tabelnya juga harus sama. Ini staff, ini from staff.
Kenapa? Masih bingung? Sebetulnya ini Anda membuat dua query tapi disatukan. Karena disatukan sehingga yang dilakukan oleh subquery ini diseleksi dulu baru dilaksanakan oleh query utamanya. Ya, subquery biasanya diawali dengan tanda kurung ya, kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Jadi kalau Anda lihat di perintah yang paling bawah ada order by, ini sebetulnya masih masuk ke ke sub bukan subquery, ke query utamanya. Begini cara penulisan. Oke, itu yang disebut sebagai subquery. Subquery biasanya cuma 2 tingkat. Nggak ada subquery yang sampai 3 tingkat. Ya, pusing mikirannya juga. Ya, ini cukup 2 tingkat saja. Baik, ini latihan ya, nanti Anda kerjakan di rumah. Tadi saya sudah posting ini contoh laporannya. Anda harus buat query, harus mencari 5 query sederhana di sini. Kalau Anda bisa menemukan atau membuat 2 query dengan SQL statement yang berbeda, itu lebih bagus lagi. Supaya Anda nanti bisa ada kayak ada pembanding gitulah. Ya, silakan nanti dikerjakan sebagai latihan mandiri di rumah. Oke, itu materi kita hari ini. Sebentar.